Halo semuanya, selamat datang di video pertama saya pada channel kali ini yang akan membahas tentang tujuan hukuman pidana atau tujuan pemidanaan pada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ricky Sukma sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya semester 2 pada tahun ini. Jadi, pernahkah kalian berpikir mengapa sih seseorang yang melakukan tindakan kejahatan itu perlu dihukum? Apa sebenarnya tujuan dibalik penjatuhan sanksi pidana? Apakah hanya sekedar membalas dendam? Atau memberikan efek jera? Atau ada tujuan lain yang lebih dalam dan mendasar? Nah, dalam video singkat kali ini, kita akan mengumpas tuntas berbagai teori mengenai tujuan pidana, mulai dari pandangan yang paling klasik hingga pendekatan yang lebih modern, lengkap dengan contoh yang akan saya berikan. Kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Secara umum, ada beberapa pandangan utama tentang mengapa kita menghukum orang. Yang pertama ada teori absolut atau teori pembalasan. Tokoh yang terkenalnya adalah teori Immanuel Kant dan Julius Stahl yang memperkenalkan teori ini. Inti dari teori ini adalah pidana itu mutlak harus ada sebagai balasan atau kejahatan yang telah dilakukan. Fokusnya adalah pada masa lalu, kejahatan yang telah ia lakukan. Tujuannya adalah keadilan murni. Contohnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, menurut teori ini, ia harus dihukum berat seperti penjara seumur hidup semata-mata karena perbuatannya itu salah secara fundamental dan pantas mendapatkan ganjaran yang setimpal. Pertimbangan, apakah hukuman itu akan mencegah orang lain atau memperbaiki si pelaku menjadi tidak relevan. Yang paling penting, dalam teori ini, keadilan ditegakkan sebagai balasan. Baik, selanjutnya, yang kedua, kita punya teori relatif atau tujuan. Tokohnya antara lain yaitu von Feuerbach dan Van Ven. Teori ini melihat pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan atau manfaat di masa depan, yaitu pencegahan kejahatan. Dalam teori ini ada dua jenis pencegahan. Yang pertama yaitu prevensi general. Intinya yaitu tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat luas. Misalnya, publikasi berita tentang hukuman berat bagi koruptor diharapkan membuat para pejabat atau setidaknya warga lain itu berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi, tindak pidana korupsi atau tipikor. Pada jenis yang kedua yaitu prevensi spesial, yaitu tujuannya untuk mencegah si pelaku sendiri agar tidak mengulangi kejahatannya. Contohnya, seorang pencuri yang dihukum penjara diharapkan kapok dan tidak mencuri lagi setelah bebas. Atau mungkin ia bisa dimasukkan dalam program pelatihan kerja saat ia sedang dipenjara agar punya keahlian dan tidak kembali berbuat jahat. Selanjutnya, yang ketiga ada teori gabungan, yaitu menggabungkan dua teori yang telah saya jelaskan. Tokoh pemikirnya seperti Hugo de Groot dan Simons. Teori ini menggabungkan keduanya. Jadi, pidana itu harus adil dalam konteks membalas dan tujuan pidana itu harus bermanfaat dalam konteks pencegahan. Contohnya, seorang pengemudi yang mabuk menyebabkan kecelakaan fatal bisa dihukum penjara yang mungkin cukup lama. Ini dianggap adil sebagai balasan atau hilangnya nyawa seseorang dalam aspek absolut. Sekaligus, hal ini diharapkan membuat pelaku jera dan memberi pesan kuat ke masyarakat tentang bahaya mengemudi saat mabuk. Selanjutnya, setelah kita membahas teori, mari kita bahas mengenai deterrent effect atau efek jera. Ini adalah fokus khusus dalam teori relatif yang telah saya jelaskan. Tujuannya yaitu membuat pidana begitu menakutkan agar orang enggan berbuat jahat. Contoh nyata yang sering diasumsikan yaitu penerapan hukuman mati untuk kejahatan tertentu dengan harapan ancaman hukuman yang paling ekstrim itu akan memberikan efek gentar yang cukup maksimal bagi calon pelaku. Selanjutnya ada tujuan rehabilitatif. Ini fokus pada perbaikan diri si pelaku. Jadi pidana adalah sarana yang membina. Misalnya seorang pecandu narkoba
Yang melakukan pencurian ringan mungkin tidak hanya sekedar di penjara saja, tapi ia juga diwajibkan mengikuti program rehabilitasi narkoba yang intensif. Tujuannya adalah mengatasi akar masalah, yaitu kecanduannya, agar ia bisa pulih dan tidak kembali melakukan kejahatan untuk membiayai kecanduannya tadi. Selanjutnya, ada pula pandangan yang melihat pidana sebagai alat pengendali sosial. Ini tentang melindungi masyarakat. Contoh yang paling jelas adalah penahanan pelaku kejahatan kekerasan berantai dengan mengurungnya di penjara dalam waktu yang lama atau bahkan mungkin seumur hidup. Tujuan utamanya adalah secara fisik mencegah orang tersebut melakukan kejahatan lagi dan membahayakan publik. Intinya, keamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Yang terakhir yaitu ada yang namanya pendekatan restoratif justice atau keadilan restoratif. Fokusnya pada pemulihan. Contohnya, dalam kasus penundukan bullying di sekolah atau mungkin vandalisme ringan, pelaku bisa dipertemukan dengan korban dan mungkin orang tua atau perwakilan komunitas atau sekolah dalam sebuah forum. Di sana, pelaku mendengar langsung dampak dari apa yang dia perbuat dan juga sekaligus meminta maaf secara langsung. Dan mereka bersama-sama mencari cara untuk memperbaiki kerusakannya. Misalnya, pelaku membersihkan coretan yang dibuat setelah ia melakukan vandalisme tadi, atau melakukan tugas sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sambil memulihkan hubungan yang telah rusak dari si pelaku dan juga si korban. Nah, kurang lebih seperti itu rangkuman yang singkat mengenai berbagai teori tujuan pidana, lengkap dengan contoh yang telah saya berikan. Ternyata cukup kompleks dan tidak sesederhana tentang mengenai orang salah, ya dihukum, tapi ada banyak pertimbangan filosofis dan praktis di baliknya. Dalam praktik, di sistem peradilan pidana modern, seringkali kita menemukan adanya kombinasi dari berbagai tujuan ini, jadi tidak ada satu teori tunggal yang diterapkan secara murni. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang dasar pemikiran di balik sistem hukum pidana. Baik, segitu saja. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.